selamat datang. Hussein Abcil, selamat pagi Hussein, apa kabar? Afkarina Devi, selamat datang. Apa kabar Afkarina? Afkarina sama Hussein, jangan lupa menjawab diskusi ya, yang minggu ketiga. Jadi di setiap diskusi itu, setiap itu ada diskusinya. Hussein dan Afkarina silakan untuk menjawab diskusi yang sudah saya tulis di kolom learning management system. Afkarina Devi, selamat pagi Bapak. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah Afkarina, semoga sehat selalu Afkarina. Teman-teman, kita bicara konsep negara kesatuan pada pagi hari ini sambil menunggu teman-teman yang lain. Saya ucapkan selamat datang teman-teman dan juga jangan lupa untuk mengisi prosesi kehadiran dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Klik present atau hadir di situ. Jangan absen. Kalau klik absen malah ya hadir teman-teman. Klik present di situ. Gimana Afkarina, hujan di rumahnya atau terang? Hussein? Assalamualaikum Ridwan. Apa kabar Ridania? Waalaikumsalam Ridania. Makasih sudah hadir Ridania. Fani Antami, selamat datang Fani. Apa kabar Fani? Lutfi Indonesia. Apa kabar Lutfi? Gufron Ari, apa kabar Gufron Ari? Fendi, apa kabar Fendi? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalam alaikal ali ayyakhrul anam. Rabbun karim wa antazu khuluqin azim fasya'alana indal karim. Amma ba'du. Teman-teman, hadirin tiga yang saya hormati. Pagi hari ini kita bicara hukum pemerintahan daerah, yang mana saya akan berfokus pada mata kuliah kita pada pagi hari tentang konsep negara kesatuan. Indonesia di Undang-Undang Dasar menyatakan bahasanya termasuk Indonesia bentuknya republik dengan bentuk pemerintahan dengan negara kesatuan, bukan negara federal teman-teman. Negara kesatuan dipilih Indonesia untuk sebagai tumpuan dalam melaksanakan pemerintahan daerah. Di dalam konsep kita bernegara teman-teman semua, di dalam hukum pemerintahan daerah, teman-teman ada konsep vertikal, ada konsep horizontal. Kalau konsep vertikal
vertikal itu dari atas ke bawah. Karena kita konsep ke bawah itu merupakan bagian dari distribution of power. Distribution of power itu pembagian kekuasaan, teman-teman. Pendistribusian kewenangan dari pusat dan daerah di situ. Maka kemudian ada distribusi pembagiannya itu, distribusi kewenangan ada dua. Ada distribusi vertikal dari atas ke bawah, ada distribusi horizontal dari pinggir ke pinggir, teman-teman. Itu adalah konsep distribusi kewenangan di sini. Kalau pendistribusian secara vertikal, maka kita bicara, kalau pendistribusian secara vertikal kita bicara yakni adalah konsep negara. Kalau pendistribusian vertikal itu adalah konsep negaranya adalah negara kesatuan. Negara kesatuan atau sering disebut itu dengan konsep sentralisasi waktu itu. Sedangkan kalau kita bicara konsep negara dalam horizontal, konsep negara itu adalah federal. Federal apa, teman-teman? Federal negara serikat, yakni adalah pembagian kekuasaan itu adalah dalam waktunya dari pinggir ke pinggir, atau ada kewenangan pusat, ada kewenangan daerah di sini. Berjalan waktu antara konsep vertikal dan horizontal itu membentuk negara tersebut, teman-teman. Ada negara dengan konsep provinsi kayak di Indonesia, kemudian di dalam provinsi kemudian ada kabupaten, ada kota, di dalam kabupaten kota ada kecamatan, di dalam kecamatan ada kelurahan, di dalam kelurahan mungkin atau kelurahan atau desa, di dalam kelurahan desa ada RT, RW dan dusun di situ. Sedangkan di dalam beberapa negara ada konsep yang tidak menggunakan provinsi, atau yang dinamakan dengan prefecture. Kalau di Jepang namanya prefecture, atau negara bagian administratif. Sedangkan ada yang gunakan itu sistemnya itu dengan menggunakan, teman-teman, selain prefecture juga ada yang menggunakan itu dengan konsep konstituensi. Kayak di Namibia itu konstituensi kayak provinsi itu, teman-teman. Ada konstituensi, ada kemudian pembagian sensus di sini. Pembagian sensus, maka urusan pemerintahan daerah pusat itu tergantung, teman-teman, dengan konsep. Ada yang bentuknya adalah prefecture, ada daerah khusus, ada daerah umum, kemudian ada juga yang disebut dengan daerah konsensus atau konstituensi. Itu merupakan contoh bentuk negara di dunia. Ada negara kesatuan. Kalau negara kesatuan bentuknya adalah negara kesatuan itu vertikal dari pusat ke daerah. Vertikal itu, teman-teman, kemudian membentuk negara tersebut sebagai negara kesatuan atau sering dipimpin oleh presiden. Sedangkan ada juga bentuknya itu adalah vertikal. Vertikal adalah konsep negara kesatuan tadi. Kemudian horizontal. Horizontal itu bentuknya sederajat, teman-teman. Sederajat maknanya apa? Maka bentuknya adalah negara federal. Negara federal yang kita temui seperti halnya Amerika Serikat, kemudian negara federal Jerman, kemudian negara federal yang ada di Kanada, itu negara federal, teman-teman. Indonesia adalah bentuknya itu adalah negara kesatuan. Apa makna negara kesatuan, teman-teman? Negara kesatuan itu segala hal diatur oleh pusat kewenangannya. Kan kita bicara distribution of power, distribusi kewenangan. Jadi ada distribusi kewenangan dari pemerintah pusat, ada distribusi kewenangan pemerintah daerah di sini. Itu merupakan bagian dari hukum pemerintahan daerah yang kita bicarakan pada pagi hari ini. Kalau kita bicara negara kesatuan, teman-teman, negara kesatuan, maka kalau kita bicara negara kesatuan di sini, sistemnya adalah seringkali negara kesatuan dengan sistem presidensial. Ada sistem presidensial, ada sistem parlementer, teman-teman. Karena pembentukan negara saat negara itu merdeka, mereka akan membentuk negaranya itu berbentuk seperti apa. Apakah bentuk negara kesatuan? Kalau negara kesatuan bentuknya itu adalah presiden. Apa bentuknya itu parlementer? Kalau parlementer bentuknya negaranya itu seringkali adalah federal. Kalau federal yang mimpin itu adalah Perdana Menteri. Seperti halnya hari ini, teman-teman, hari ini informasi yang saya dapat, saya ngikuti statusnya. Halo Mbak Laras, selamat datang Mbak Laras. Selamat sudah lulus ujian skripsi Mbak Laras. Semoga sukses selalu Mbak Laras. Oke, teman-teman, Putih Indah
Dani Hamdani, kita kembali pada materi kita tentang hukum pemerintahan daerah di sini. Maka konsep negara kesatuan hari ini yang saya ikuti IG-nya Anwar Ibrahim, dia seorang Perdana Menteri, yang mana Anwar Ibrahim ceritanya itu merupakan calon sukses Perdana Menteri dari Pakatan Harapan. Kemudian dia dikeluarkan dari penjara karena kasus dugaan sodomi, teman-teman. Kemudian Anwar Ibrahim itu karena terjadi kasus 1 million DB, korupsi 1 miliar dolar Malaysia yang terjadi diduga dilakukan oleh Najib Razak waktu itu, Perdana Menteri dari UMNO, partai berkuasa di Malaysia namanya UMNO, United Melayu National Organization namanya. Dia itu organisasi yang mengikat negara warga Melayu, UMNO namanya. Diduga Najib Razak waktu itu adalah melaksanakan tindak pidana korupsi, namun tidak pernah diproses karena dia sebagai Perdana Menteri, teman-teman. Dia yang menguasai parlemen. Kemudian ada seseorang yang dia itu adalah suksesornya, dia itu adalah seniornya Najib Razak turun, yang bernama Tun Mahathir Mohamad, atau sering disingkat dengan Dr. M. Tun Mahathir. Tun Mahathir kemudian menggandeng Anwar Ibrahim yang dulu itu adalah saingannya, musuhnya, digandeng untuk bisa menggulingkan Najib Razak dengan membentuk koalisi Pakatan Harapan. Kemudian di Malaysia, teman-teman bisa ngecek hari ini di banyak hal di media internet. Hari ini kemudian Malaysia karena bentuknya negara federal, teman-teman, negara bagian, Malaysia negara bagian, ada negara bagian Sarawak, ada negara bagian Sabah, ada negara bagian negara itu ada di Malaysia, teman-teman. Dan kemudian Malaysia dipimpin oleh Perdana Menteri. Dan hari ini karena Tun Mahathir Mohamad itu turun dan digantikan oleh Muhammad Yassin, hari Anwar Ibrahim melakukan persatuan terhadap parlemen agar bisa menggulingkan Muhammad Yassin sebagai Perdana Menteri. Walaupun belum 5 tahun, kalau dalam konsep negara federal, teman-teman, walaupun belum 5 tahun pemerintahan, andaikan pemerintahan itu kurang bisa berdaulat, maka oposisi bisa menggulingkan Perdana Menteri dengan cara apa, teman-teman? Dengan cara melakukan konsolidasi dengan parlemen di sini. Itu merupakan bagian dari negara federal. Berarti tidak 5 tahun ganti Perdana Menteri, Pak Basuki? Iya, pada negara federal itu belum 5 tahun sudah ganti Perdana Menteri. Seringkali seperti itu. Seperti halnya di Jepang, seperti halnya yang ada di Thailand, Malaysia, itu adalah bentuknya negara federal, teman-teman. Negara bagian. Amerika, Kanada negara bagian. Sedangkan bentuknya negara kesatuan itu, negara kesatuan seperti Indonesia dengan sistem presidensial, teman-teman. Kalau sistem presidensial yang kita pahami, teman-teman, maka ada bagian dari wewenang pemerintah pusat dan ada bagian dari wewenang pemerintah daerah di sini. Itu dalam konsep vertikal dan horizontal. Vertikal namanya itu adalah negara kesatuan, teman-teman. Sedangkan horizontal negara federal. Kalau negara bentuknya persatuan, negara kesatuan, maka bentuk pemerintahnya presidensil dengan pusat sentralisasi dan ada provinsi-provinsi. Sedangkan negara federal, konsep horizontal, bentuknya adalah negara federal, bentuk pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri. Teman-teman. Kalau bentuk partainya bagaimana? Kalau negara kesatuan kebanyakan ada yang dua partai, ada yang multi partai. Sedangkan kalau bentuknya itu ada negara federal, bentuk partainya ada yang dua partai, ada yang single partai. Jarang sekali negara federal bentuknya itu banyak multi partai, jarang, teman-teman. Kebanyakan adalah single partai, kayak partai komunis single partai, tidak ada partai lain. Dan kemudian ada yang disebut dengan dua partai, Republik dan Demokrat. Kalau di Malaysia itu ada beberapa partai besar, ada partai UMNO atau partai Bersatu Berkarya di Malaysia. Thailand ada partai dua, partai kuning dan partai merah. Di Vietnam partainya satu, teman-teman. Partainya satu. Itu suatu contoh bentuk pemerintahan di sini. Berkenaan dengan pengertian bentuk negara kesatuan tersebut, seringkali dibandingkan dengan konsep negara federal di sini. Apa negara federal? Negara yang terbagi-bagi dengan negara-negara bagian, teman-teman. Itu adalah bentuk negara federal. Kenapa perlu ada konsep negara kesatuan dan negara federal? Karena kalau konsep dari negara kesatuan, teman-teman, ingin adanya sovereignty is not divided.
Mereka beranggap sovereignty is not divided. Apa itu sovereignty? Sovereignty adalah kedaulatan itu agar tidak dibagi-bagi. Dalam konsep negara kesatuan, mereka beranggapan sovereignty is not divided. Kesatuan itu atau kedaulatan negara tidak dibagi-bagi dengan negara bagian yang lain, teman-teman. Karena kemudian kewenangan pemerintahan berada di pemerintah pusat agar tidak ada pembagian kewenangan baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Maka teman-teman digunakanlah yang dimakan dengan negara kesatuan. Semua kewenangannya teman-teman di negara kesatuan dipegang oleh pemerintah pusat. Kayak di Indonesia itu, di Indonesia teman-teman kayak kita bicara pajak, kita bicara pembangunan jalan, kayak kita bicara pembuatan undang-undang, itu semua kepolisian ataupun militer itu dipegang oleh pemerintah pusat, teman-teman. Kita gunakan itu adalah konsep pemerintah pusat, bukan pemerintah federal di Indonesia. Dengan konsep negara kesatuan di sini, teman-teman. Itu merupakan contoh konsep negara kesatuan kayak di Indonesia. Apakah negara kesatuan Indonesia sama mungkin, Eris, dengan yang ada di Malaysia? Berbeda, teman-teman. Berbeda. Kalau kita bicara negara kesatuan kayak di Indonesia, kita kan tahu negara kesatuan terbagi menjadi provinsi, kemudian kabupaten kota ada kecamatan, di kecamatan ada desa. Maka kemudian dari pemerintah pusat, teman-teman, dibagi lagi di sini dalam konteks kita sebagai hukum pemerintahan daerah. Apa contohnya, teman-teman? Contoh seperti ini. Kalau kita bicara mengenai pemerintahan daerah, polisi, kita bicara polisi aja. Polisi tingkat pusat apa namanya? Polri. Di tingkat provinsi namanya apa, teman-teman? Polda. Kalau di tingkat kabupaten kota namanya apa? Polres. Tingkat Polres ya. Kalau di kecamatan namanya apa, teman-teman? Polsek. Di bawah Polsek apa namanya? Babinsa. Paham, teman-teman? Pengadilan pun sama. Di pusat namanya Mahkamah Agung. Kalau di tingkat provinsi namanya Pengadilan Tinggi Negeri. Kalau di kabupaten namanya Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri itu bagian, teman-teman, dengan konsep otonomi daerah. Sedangkan kalau negara-negara yang gunakan konsep federal, mereka itu tidak ada sistem seperti ini. Polisi itu mereka adanya SIF. SIF itu dia memimpin polisinya tingkat negara bagian paling tinggi, tidak ada sampai pusat. Seperti halnya di Malaysia itu pengadilan tinggi itu setiap negara bagian punya pengadilan tinggi. Tidak hierarki seperti di Indonesia. Maka sidangnya di negara bagian Sarawak, sidangnya di negara bagian Sabah, tidak ada sampai tingkat Mahkamah Agung di sini, teman-teman. Karena Supreme Court-nya ada di setiap provinsi. Hal tersebut kenapa? Karena itu adalah bentuk negaranya federal. Berbeda dengan kita negara kesatuan. Apakah itu adil, Pak Basuki? Karena itu ada kesepakatan masyarakat, hal tersebut dianggap sebagai adil. Karena ada di konsep federal itu ada namanya distribution of power. Ada pembagian kekuasaan dari pemerintah pusat dan negara bagian. Filosofinya, teman-teman, kenapa ada negara bagian federal di sini? Agar terjadi pembagian kekuasaan di sini, teman-teman, dan kemudian pembagian kekuasaannya itu bisa untuk mensejahterakan negara bagian tersebut. Maka yang maju tidak hanya pemerintah pusat, tapi adalah negara bagian. Sedangkan dengan konsep negara kesatuan di Indonesia pernah melaksanakan negara federal dengan adanya Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan UUDS. Kita menggunakan negara Republik Indonesia Serikat. Kita pernah negara federal. Tapi kemudian negara federal atau negara bagian tersebut tidak cocok dengan konsep kita bernegara dan menyebabkan negara kita terpecah belah, teman-teman. Semenjak itu kemudian Indonesia menggunakan negara kesatuan berdasarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Konsep negara kesatuan digunakan di Indonesia sampai hari ini. Walaupun kemudian ada pemecahan di sini. Kalau dulu sentralisasi, kemudian hari ini desentralisasi, otonomi daerah. Otonomi daerah itu setengah halnya kita mirip dengan federal, tapi tidak sepenuhnya federal, teman-teman. Otonomi daerah itu. Kita seperti negara federal, karena ada pembagian kekuasaan wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tapi tidak sepenuhnya kita gunakan konsep negara federal di negara Indonesia. Kita ada penyesuaian, teman-teman. Oke, dari sini dulu, teman-teman, ada pertanyaan dulu.
keberadaan pemerintah daerah, teman-teman, dalam perspektif ini, kan kita ada pembagian kekuasaan negara kesatuan tadi. Strong menyatakan seperti ini kok, susunan negara kesatuan. Strong, seorang ahli hukum di Inggris, menyatakan seperti ini. The first condition as a sense of national among the unit federating. So true is that we generally find that modern federal states have, prior to their federation, been either loosely connected in full cooperation, as in the case of Germany, or subject to common sovereign, as in the case of the United States, Switzerland, Australia, and Canada. Banyak negara federal itu ada di negara Australia, Kanada, Swiss, Amerika Serikat, teman-teman, Jermani. Mereka bentuknya adalah negara federal di sini. Negara federal itu adalah mereka terbagi kemudian menjadi hal yang sesuai dengan sejarah mereka untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Maka mereka bisa mengelola sumber daya alamnya di dalam negara federal. Mereka bisa membuat undang-undang sendiri, mereka bisa membuat polisi sendiri, dan mereka bisa membuat kemudian pengadilan sendiri, negara federal tadi. Sedangkan di konsep negara kesatuan tidak bisa, teman-teman. Negara kesatuan tadi itu murni wewenang pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah di sini. Pemerintah pusat dalam negara kesatuan itu mereka berwenang terhadap banyak hal, termasuk masalah pergantian pimpinan yang ada di pengadilan tinggi atau kepolisian, ataupun kalau kita bicara tentang sumber daya alam, itu kan sumber daya alam memang dikelola oleh pemerintah daerah, namun harus seizin dari pemerintah pusat. Di negara federal tidak, teman-teman, semua dikelola oleh pemerintah atau negara bagian tadi, karena kulturnya setiap negara berbeda-beda di sini. The second condition is that the federating unit through desire union do not desire unity, for if they desire the latter, they would form not a federal but unitary state. Gitu. Bahasanya kedaulatan dalam negara kesatuan tidak terdapat pembagian kedaulatan, teman-teman, karena kekuasaan tadi itu pemerintah pusat tidak mungkin dibatasi oleh pemerintah daerah gitu. Karena di dalam konsep negara kesatuan tadi menganggap yang buat undang-undang itu adalah konsep negara kesatuan itu, yang membuat undang-undang itu adalah pusat, bukan daerah. Daerah kemudian mengikuti aja. Sedangkan daerah kemudian bisa membuat peraturan sendiri dengan bentuk perda, tapi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Kan masalahnya sekarang adalah desa aja buat perdes masing-masing, teman-teman. Desa buat perdes, peraturan desa masing-masing. Peraturan desa masing-masing itu, teman-teman, yang kita pahami seringkali perdes itu dalam pembuatannya tidak sesuai asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Perdes itu, peraturan desa itu, teman-teman. Maka konsep dalam kita bagi negara kesatuan, pemerintah daerah, hal yang dijunjung tinggi itu adalah asas tentang pembentukan pemerintah daerah yang sesuai dengan asas undang-undang pemerintahan yang baik di sini, teman-teman. Agar kenapa? Agar adanya distribution of power, ada pembagian kekuasaan di situ. Di situ di LMS sudah saya share juga materinya, teman-teman, jadi teman-teman bisa baca juga di situ. Maka kemudian, dan kita dalam praktek ketatanegaraan kita itu ada namanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, teman-teman. Isinya adalah tidak sejalan dengan konsep negara kesatuan gitu. Karena satu badan legislatif dari undang-undang itu menentukan bahwa DPRD ada badan legislatif daerah gitu. Kita pernah ada undang-undang itu, teman-teman. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang mana di undang-undang tersebut kemudian DPRD itu sebagai badan legislasi. Memang betul DPRD lembaga legislatif di sini. DPRD kabupaten kota lembaga legislatif. Tapi pembuatan perda itu tidak boleh dengan bertentangan dan undang-undang di atasnya. Kalau kita adanya disharmoni. Apa itu disharmoni, teman-teman? Banyak undang-undang yang mana itu undang-undang dibuat bertentangan dengan undang-undang dasar, dan banyak perda provinsi kabupaten kota dibuat ternyata juga bertentangan dengan undang-undang di atasnya, karena ada apa, teman-teman? Karena adanya disharmoni, tidaknya kesamaan dengan undang-undang di atasnya. Maka konsep negara kesatuan itu ingin membentuk harmonisasi di undang-undang, khususnya peraturannya, undang-undang di atas dengan undang-undang di bawahnya dalam konsep negara kesatuan, teman-teman.
Negara kesatuan dipilih agar kenapa teman, tidak terpecah belah. Walaupun kita ada otonomi daerah, ada konsep, kan kita sebelumnya sentralisasi, kemudian kita ada konsep desentralisasi, pembagian kekuasaan. Tapi konsep desentralisasi yang kita pahami itu tidak semuanya teman-teman itu diatur oleh pemerintah pusat. Ada wewenang pemerintah daerah, seperti hanya negara kesatuan kita masalah retribusi pajak. Kalau teman-teman ke Bromo kan ada retribusi. Teman masuk ke Bromo itu, kalau Mas Mordi ke Bromo kan naik ke Bromo itu teman-teman tarik retribusi sebesar 50 ribuan. Kalau ke Kawah Wurung atau ke Ijen kan teman-teman mesti ada yang berhenti minta e-karcis tuh retribusinya. Retribusi tadi itu, retribusi itu teman-teman itu masuk bukan ke pemerintah pusat tapi ke pemerintah daerah sebagai PAD daerah, pendapatan asli daerah di sini. Kayak orang buka warung nggak makan teman-teman, warung makan itu pasti dimintai pajak daerah. Karena kenapa? Itu biar menjadi pendapatan asli daerah. Untuk pajak tadi itu untuk menghidupi ASN di daerah, untuk anggaran di daerah teman-teman. Di konsep daerah tadi kemudian, hal itu berbeda dengan negara federal. Negara federal tadi memang konsepnya segala hal diatur oleh pemerintah daerah atau negara bagian. Tidak ada yang diatur oleh pemerintah pusat, termasuk negara bagian di Amerika Serikat itu mereka bisa bekerja sama dengan luar negeri. Indonesia enggak. Indonesia itu dalam konsep otonomi daerah, karena kita negara kesatuan yang berwenang menangani hubungan luar negeri itu adalah negara Republik Indonesia. Hubungan luar negeri kerjasama dengan luar negeri itu adalah Republik Indonesia. Kemudian hubungan tentang kewenangan pemerintah pusat dan daerah itu teman-teman dari wewenang pemerintah pusat di sini. Dan kemudian yang terjadi adalah tentang adanya pengadilan, itu adalah wewenang pemerintah pusat. Di daerah dia tidak bisa. Maka kalau teman-teman lihat itu tingkatannya gubernur dengan bupati itu apa? Apa sederajat? Enggak teman-teman. Maka ada otonomi daerah kabupaten kota dan juga ada namanya otonomi provinsi. Otonomi provinsi. Maka kemudian ada informasi teman-teman Madura ingin buat provinsi sendiri gitu. Tapi sampai hari ini nggak ACC juga, nggak berhasil gitu. Karena kenapa Mas EN, Mas Mordi? Karena memang pemerintah provinsi Jawa Timur ingin tetap dalam satu kesatuan karena pajaknya besar di Jawa Timur tadi teman-teman. Oke. If we examine the American Constitution, we must conclude that as a matter of law, they're laid down. The field of government is divided between a general authority and regional authorities, which are not subordinate one to another, but coordinate with each other. In the words of modern American historian, the general government is governed supreme with the spare, but the spare is defined and limited. The states are equally supreme with their spares. It's not legal or the subordinate corporation. Jadi maknanya di Amerika Serikat sendiri teman-teman terjadi pembagian kekuasaan. Baik itu sesuai konstitusi Amerika Serikat, ada bagian yang dianut oleh pemerintah pusat, dan ada bagian yang dianut oleh pemerintah negara bagian tersebut. Nah, tapi negara bagian tadi teman-teman mereka berdiri sendiri konsep negara bagian itu. Dia mau mengatur penuh keuangan, mereka mengatur penuh masalah hukum, mereka mengatur penuh tentang pembuatan undang-undang di situ. Maka diberi kewenangan penuh negara bagian teman-teman. Indonesia tidak bisa kita gunakan seperti itu karena kenapa? Dikhawatirkan kalau kita negara bagian, bentuk negara bagian dengan seutuhnya, bisa buat undang-undang, bisa buat kemudian polisi, bisa buat kemudian anggaran pemerintah daerah itu digunakan untuk pembangunan. Dikhawatirkannya dengan adanya negara Republik Indonesia Serikat atau kita negara bagian di Indonesia itu bukan konsep negara kesatuan, kita akan terpecah belah teman-teman, dan kita tidak akan maju. Kenapa? Karena kayak di Papua kalau kita beri kewenangan, sebenarnya konsepnya itu hampir mirip dengan apa yang ada di Aceh teman-teman. Aceh kan ingin merdeka, Papua pun ingin merdeka, Timur Leste ingin merdeka. Timur Leste ingin merdeka teman-teman. Tapi prakteknya setelah Timur Leste merdeka, dampaknya apa teman-teman? Apakah Timur Leste maju? Tidak. Susah mereka. Karena memang faktor sejarah Timur Leste pernah dijajah oleh Portugis.
Papua dijajah oleh Belanda. Aceh adalah negara bagian yang mana waktu itu adalah suatu provinsi Aceh yang sangat sejahtera dan mereka ingin berdiri sendiri. Maka kemudian ada namanya gerakan Aceh Merdeka. Karena mereka ingin merdeka, teman-teman. Gerakan Aceh Merdeka karena mereka kaya. Orang Aceh itu pinter-pinter, teman-teman. Kopi Aceh itu kopi yang sangat berbeda, kopi Gayo itu. Karena kenapa? Tanah mereka subur di Aceh itu. Tanah mereka subur. Maka konsep negara kesatuan di situ kemudian mereka ingin pisah dari Indonesia, Aceh itu digunakan ide. Apa idenya itu? Yakni dengan konsep mereka bisa membuat konun sendiri, namanya Mahkamah Syariah. Mereka bisa membuat partai sendiri, namanya. Partainya apa di Malaysia itu? Di Aceh, Partai Aceh. Kemudian mereka bisa membuat polisi pengadilannya itu, pengadilan di Aceh itu dengan sistem rajam, teman-teman. Kan mereka berdiri sendiri, gubernur juga mereka berdiri sendiri. Partai di Aceh mereka punya partai internal sendiri. Mereka ingin seperti negara sendiri, tapi untuk agar Aceh tidak lepas dari negara kesatuan Republik Indonesia digunakan sistem sesuai konstitusi, yakni menjadi daerah istimewa Aceh dengan mereka bentuk negara bagian tersendiri, teman-teman. Itu Aceh. Papua pun sekarang adalah Papua Otonomi Daerah Khusus. Otsus Aceh itu. Dan di Papua juga otsus, teman-teman. Kok bisa otsus, Pak Basuki? Karena orang Papua kerja tidak kerja, setiap bulannya dapat 3.500.000. Uangnya dari mana, teman-teman? Uangnya dari Freeport. Aceh, Papua, kaya, teman-teman. Kaya. Kenapa mereka itu ingin merdeka, teman-teman? Karena mereka merasa dianaktirikan. Karena mereka merasa tidak sesuai pembangunannya dengan pemerintah pusat di sini. Maka yang awal dulu kita gunakan sentralisasi, kita gunakan sistem otonomi daerah atau desentralisasi. Sedikit menggunakan sistem federal, tapi tidak sepenuhnya, teman-teman. Ini yang sebenarnya diinginkan oleh Timur Leste waktu itu. Timur Leste pun sebenarnya ingin merdeka juga, teman-teman. Indonesia ingin merdeka. Tapi saat ini Timur Leste merdeka, apakah Timur Leste sejahtera? Tidak, teman-teman. Saya menemui teman-teman saya itu yang di Timur Leste, kepala dinas, dia kuliah S2, S3 di Indonesia itu. Mereka menyatakan sama saya, enak di Indonesia Pak Basuki, bebas itu. Kaya Indonesia. Sayang di Timur Leste hari ini tidak semerdeka waktu ikut Indonesia waktu itu. Itu mereka rasakan, teman-teman. Nah, itu yang hiruk pikuk itu histori kita tentang negara kesatuan, konsep negara kesatuan Republik Indonesia, teman-teman. Dengan sedikit berbeda dengan dengan negara federal, karena kita inginkan tuh sovereignty is not divided. Negara kesatuan tuh ingin agar kedaulatan tuh tidak dibagi-bagi, teman-teman. It's not divided, pada dasarnya seperti itu. Maka negara federal itu dibagi menjadi tiga. Negara federal dibagi menjadi tiga, teman-teman. Pertama adalah negara dengan bentuk federal murni, dengan tegas menyebut sebagai konstitusi sebagai negara federal. Ada yang negara federal murni. Kedua, yakni negara dengan bentuk federal arrangement. Karena di konstitusi tidak menyebut negara federal, teman-teman. Kemudian ada yang bentuknya negara dengan pemerintahan associate state, yakni negara bentuk asosiasi dengan banyak negara yang memiliki federatif, seperti kerajaan Monaco di sini. Jadi negara federal dibagi menjadi tiga. Ada federal murni sesuai dengan konstitusi. Ada juga negara federal negara bagian ya. Ada negara federal yang dia itu di konstitusi tidak disebutkan, tapi dia menggunakan sistem otonomi daerah di negaranya. Yang ketiga, teman-teman, yakni adalah negara federal yang mana di dalamnya terdapat asosiasi kayak provinsi-provinsi, teman-teman, seperti kerajaan Monaco. Kerajaan Monaco dengan sistem federal, tapi tidak secara murni federal, tapi digunakan asosiasi-asosiasi di bawahnya. Kalau teman-teman lihat negara-negara di dunia, mereka ada dua konsep, ada negara federal, ada negara kesatuan di sini. Konsep negaranya. Tapi sistem pemerintahnya bisa sistem pemerintahan sosialis, komunis, demokratis, atau sistem negara kerajaan. Itu sistem pemerintahan, teman-teman. Pak Basuki apa boleh gunakan sistem itu? Boleh. Tergantung kesepakatan dari antar warga negara, kesepakatan para the founding fathers and the founding mothers negara kesatuan tadi. Mengapa Indonesia menggunakan negara kesatuan? Konsep negara kesatuan kan agar tidak adanya pembagian kekuasaan, agar tidak adanya kedaulatan dibagi-bagi, agar tidak terpecah belah, teman-teman. Digunakanlah negara kesatuan Republik Indonesia agar apa, teman-teman? Agar tidak ada pembagian-pembagian
yang mana pembagian kekuasaan tadi tetap wewenang pemerintah pusat di sini atau wewenang pemerintah daerah. Oke, teman-teman ada pertanyaan dulu dari sini tentang konsep negara kesatuan, teman-teman? Ada pertanyaan dulu nih teman-teman. Vivin 87. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vivin, apa kabar Vivin? Altri NG, selamat bergabung Altri. Itu teman-teman ya dalam konsep negara federal di sini. Oke, kalau ada pertanyaan saya lanjut kembali teman-teman tentang konsep negara kesatuan tadi. Kalau kita bicara negara federal dan daerah otonomi teritorial, adalah daerah otonomi teritorial teman-teman, yang mana seluruh fungsi kenegaraan dan pemerintahan ada dalam lingkungan pemerintah pusat yang dipenjarakan pada satuan otonomi dengan cara pertama, undang-undang menetapkan secara tegas fungsi pemerintah administrasi negara sebagai urusan daerah ini. Itu adalah konsep otonomi ada dalam kita di Indonesia itu kita ada namanya undang-undang yang mana undang-undang itu membagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah seperti Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah di sini. Selanjutnya teman-teman, pusat secara bertahap menyerahkan bagian urusan baru kepada satuan otonomi di situ. Dan pusat juga mengalami urusan pemerintah daerah tertentu. Jadi di Undang-Undang 23 tahun 2014 yang kita pelajari tentang pemerintah daerah di situ, kan kayak ASN, ya. ASN tuh kalau di daerah itu guru-guru ASN tuh digaji siapa? Digaji Pemda, bukan digaji pusat. Uangnya dari mana teman-teman? Dari Pemda. Kok bisa dari Pemda? Apa Pemda kaya? Iya teman-teman. Maka kemudian semakin daerah itu kaya, semakin dia gaji pegawainya cukup besar teman-teman. Jakarta itu gaji ASN-nya itu adalah sekitar hampir golongan 3 itu sudah hampir 20 juta, 15 juta. Kok bisa? Gajinya sama teman-teman, tapi tunjangan yang tinggi. Tunjangan tinggi dapat dari mana? Dari PAD, pendapatan asli daerah. Sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 di situ. Dan daerah itu kan bisa mengelola anggaran mereka masing-masing untuk menggaji pegawainya. Maka daerah semakin maju, itu gajinya semakin tinggi teman-teman. Kayak di Provinsi Jawa Timur, itu Provinsi Jawa Timur gajinya sangat tinggi teman-teman. Provinsi Jawa Timur loh. Kalau Kabupaten Surabaya atau Kota Surabaya berbeda. Karena kenapa? Karena PAD, pendapatan asli Jawa Timur, cukup besar sama dengan PAD-nya Jakarta. Maka teman-teman kalau teman-teman lihat orang Jakarta dapat beasiswa, malah ya kayak kita gini, kita ada namanya beasiswa Banyuwangi Cerdas. Kenapa Lumajang tidak ada beasiswa? Kenapa Bondowoso tidak ada beasiswa? Kenapa Situbondo nggak ada beasiswa di sini? Karena PAD-nya berbeda. PAD, pendapatan asli daerah, itu berbeda sama kabupaten lain teman-teman. Banyuwangi punya tumpang pitu, Silo, tambang emas terbesar nomor 2 setelah Freeport loh itu. Yang kerja orang bule semua di tumpang pitu teman-teman, banyak orang bulenya. Dan kemudian PAD dari tumpang pitu itu masuk ke anggaran Kabupaten Banyuwangi, maka Kabupaten Banyuwangi bangun bandara, bangun pelabuhan, bangun pariwisata. Kan pariwisata itu juga PAD teman-teman. Teman-teman kalau suka ke Kawah Ijen ya. Kawah Ijen ikut Bondowoso atau Banyuwangi? Yang suka ke Kawah Ijen itu ikut Bondowoso atau Banyuwangi? Banyuwangi, betul. Kok bisa Banyuwangi teman-teman? Kan harusnya Bondowoso Kawah Wurung. Karena kalau Bondowoso kurang begitu dirawat. Maka kemudian Banyuwangi mengelola dengan bagus. Teman-teman tahu berapa orang yang hiking naik ke Kawah Ijen teman-teman? Saya kemarin Kawah Ijen penuh Kawah Ijen tuh. Antara bule sama orang Indonesia itu beda teman-teman. Banyak bulenya waktu kami naik ke Kawah Ijen itu. Uangnya masuk mana? PAD Banyuwangi. Masuk PAD Banyuwangi. Dan Banyuwangi uangnya masuk PAD dan itu masuk APBD Banyuwangi. Maka kemudian Banyuwangi ada namanya pembangunan, bayar ASN. Maka tunjangan Banyuwangi cukup besar. Karena PAD-nya besar. Dan kemudian Banyuwangi juga bisa namanya menggunakan anggaran dengan adanya apa teman-teman? Kayak contoh halnya itu seperti halnya beasiswa
Setelah beasiswa mereka bisa adanya pembangunan karena PAD. Bukan bantuan dari pusat, tapi pengelolaan anggaran daerah, teman-teman. Maka kemudian apa Jember bisa? Jember sebenarnya bisa. Bondowoso bisa. Tapi kalau mereka mempunyai PAD yang cukup bagus. Maknanya apa? Semakin banyak perusahaan masuk di daerah. Perusahaan semakin masuk di daerah itu tambah maju, daerah itu tambah kaya. Maka kalau para pekerja demo-demo terus, teman-teman, maka banyak pekerja itu para pengusaha akan hilang di sini. Karena bicara apa dalam hukum pemerintahan daerah, semakin banyak pengusaha itu masuk dalam suatu daerah, maka kan dia bayar pajak pada pemerintah daerah. Dan pajak dari pemerintah daerah menjadi PAD, pendapatan asli daerah, kemudian menjadi APBD, teman-teman. Dan itu konsep itu kemudian diatur dengan bagus oleh Banyuwangi di sini. Saya nggak tahu kenapa Silo kok gagal, teman-teman. Silo itu Tembak Mas Silo itu kenapa kok gagal? Saya kurang tahu. Sebenarnya konsep kita memang rakyat ingin ngelola betul. Saya sadar masyarakat ingin ngelola. Tapi kalau kita tidak ada pengusaha yang masuk di daerah tersebut untuk ngelola ngelola sumber daya alam di situ, ngelola membentuk perusahaan, maka kemudian tidak akan dikelola dengan bagus di situ. Oke, saya respon pendapat dari Erisa Najwa Himaya. Semakin banyak sumber daya alam dan kualitas SDM juga, Pak. Iya, kualitas SDM juga semakin bagus. Maka dari itu, Eris, cara agar ekonomi kita bagus adalah dengan pendidikan. Cara kita merubah kehidupan adalah dengan pendidikan. Trust me. It works. Trust me, teman-teman. Kalau teman-teman itu ingin maju, contohnya, saya bicara dalam lingkup lebih kecil. Keluarga. Kita keluarga miskin. Gimana merubah nasib kita? Ayo. Pendidikan. Cara mengontrol kehidupan kita kalau hidup kita susah hari ini adalah dengan pendidikan. Kerja keras pasti, tapi dengan pendidikan tadi. Karena pendidikan untuk apa, teman-teman? Untuk SDM, sumber daya manusia. Seringkali kalau orang berpendidikan bagus, ekonomi bagus. Lihat, teman-teman. Saya waktu itu nggak percaya, ternyata itu betul. Cara mengontrol kehidupan seseorang adalah dengan pendidikan. Baik pendidikan S1, S2. Teman-teman yang hari ini belajar, Nida, mungkin Erisa, dan kawan-kawan yang lain, Risma. Kalau pendidikan Risma bagus, otomatis kan juga bisa meningkatkan perekonomian teman-teman semua. Sumber daya manusia teman-teman juga bagus. Kalau pendidikan bagus, pekerjaan juga bagus. Memang ada yang S2, S3 nganggur ada, tapi mereka kan kelemahan karena kurang kerja keras. Kalau mereka punya pendidikan, gelar yang bagus diimbangi dengan etos kerja keras mencoba, pasti nasib mereka juga bagus. Pertama adalah dengan pendidikan. Maka sumber daya alam mereka yang dikelola oleh Banyuwangi kemudian Oke, saya jawab pertanyaan dari Haji Rahmat, pendapat Haji Rahmat. Sumber daya alam berbanding lurus berbanding dengan SDM. Betul, Pak Haji. Kita kembali itu, Pak Haji. Pak Haji Rahmat bicara kayak Banyuwangi, teman-teman. Banyuwangi itu punya ekonomi bagus ya, sumber daya alam bagus. Tapi kemudian mereka sekolahkan putra-putri mereka terbaik mereka. Mereka kasih beasiswa, mereka kasih biaya untuk ASN mereka untuk bisa sekolah lebih tinggi. Maka kemudian setelah itu kan orang dan kewajiban setelah mereka lulus S1, S2 dapat beasiswa, mereka kewajiban untuk pulang ke daerahnya untuk bangun sekolahnya, teman-teman. Tidak boleh kerja tempat lain. Indonesia ada LPDP, Lembaga Pembiayaan Dana Pendidikan. Mungkin Eris dan kawan-kawan Pak Haji Rahmat mau lanjut S2, S3 bisa menggunakan LPDP ini. LPDP termasuk crowded funding. Jadi itu kayak crowded funding itu, teman-teman, ada uang besar dianggarkan, tapi uang nggak dihabiskan. Uangnya ditaruh di bank syariah. Di bank syariah kemudian bagi hasil. Nah, bagi hasil itu masuk hasil dari bagi hasil di ekonomi syariah itu ke teman-teman oleh LPDP dijadikan bantuan beasiswa. Setelah beasiswa muncul, teman-teman, setelah lulus S1, S2, S3 mereka dilarang untuk kerja di luar negeri. Mereka wajib kembali ke daerahnya untuk membangun daerahnya. Di Banyuwangi yang saya ketahui adalah teman-teman saya lulus Banyuwangi Cerdas, mereka wajib pulang ke rumahnya, teman-teman, untuk bangun daerahnya. Hal itu terjadi dalam konsep ekonomi, teman-teman. Sumber daya alam termasuk itu kutukan. Daerah yang memiliki sumber daya alam bagus seringkali daerah tidak maju. Contoh, waktu itu adalah Bojonegoro, Lumajang, daerah saya. Bojonegoro itu punya tambang minyak, teman-teman. Kemudian tambang minyak oleh masyarakat, oleh Bojonegoro itu menjadi rebutan oleh mereka. Dan mereka mengandalkan tambang minyak.
Setelah tambah minyak mereka habis, mereka bingung kemudian. Karena sumber daya manusia tidak dibangun. Di Kalimantan Timur yang hari ini banyak batu bara, mereka beralih ke sumber daya manusia, teman-teman. Beralih ke sumber daya manusia, SDM dibangun dengan cukup bagus di sini. Malaysia tidak punya sumber daya alam, tapi Singapura menggunakan sumber daya manusia dengan cukup bagus di sini. Maka saling mengimbangi di situ. Maka kembali kepada pendapat Eris, sumber daya alam digunakan, kemudian sumber daya alam tadi itu untuk memberikan bantuan pendidikan, memberikan support pendidikan bagi warga negaranya agar kenapa? Agar mereka dapat SDM yang bagus, setelah itu mereka kembali untuk bangun daerahnya. Maka kemudian daerah itu bisa menjadi maju, teman-teman. Karena memang yang dibutuhkan adalah SDM. Dalam otonomi daerah hari ini adalah bupati, gubernur, wali kota. Maka otonomi daerah itu, dalam konsep negara kesatuan, otonomi daerah tidak hanya otonomi daerah kabupaten kota, tapi provinsi pun otonomi daerah. Provinsi termasuk otonomi daerah, teman-teman. Provinsi bagian dari otonomi daerah. Kok bisa, teman-teman? Karena provinsi juga ngelola daerahnya di sini. Apakah bupati sama gubernur itu adalah seimbang? Tidak. Sebagai pengawas itu dalam konsep negara kesatuan, pemerintah desa diawasi oleh kecamatan. Kecamatan diawasi oleh siapa, teman-teman? Kabupaten kota. Kabupaten kota diawasi oleh siapa? Gubernur. Gubernur diawasi oleh siapa? Pemerintah pusat. Maka konsep negara kesatuan saling mengawasi pemerintah daerah. Pengawasan ini tidak hanya bentuk sumber daya alam atau sumber daya manusia, tapi dalam bentuk anggaran, pembuatan undang-undang, atau pelaksanaan pemerintahan. Maka kemudian kemarin itu ada informasi, Bu Faidah, karena informasinya itu tidak digaji selama 6 bulan informasinya. Entah betul atau enggak, tapi informasi seperti itu, teman-teman. Yang enggak gaji siapa, teman-teman? Gubernur. Karena gubernur ngawasi Bupati Jember di sini. Konsep negara kesatuan pembagian saling mengawasi, teman-teman. Dalam konsep negara kesatuan tadi, tidak boleh lepas, tapi saling mengawasi di sini. Itu adalah hal yang kita anut dalam negara kesatuan. Desa, dusun diawasi oleh desa, desa diawasi oleh kecamatan, kecamatan diawasi oleh kabupaten kota diawasi oleh gubernur, gubernur diawasi oleh presiden. Dalam hal ini adalah menteri dalam negeri. Oke, Altri NG. Di Kabupaten Badung, Bali, yang notabene pariwisata terbesar di Bali, bahkan daya tarik Indonesia, tapi kenapa nggak ada beasiswa pendidikan ya Pak? Apa karena sudah bagus jadi tidak dikembangkan lagi? Saya kurang tahu ya, Altri NG. Harusnya ada. Teman-teman tahu nggak pengelolaan beasiswa bagaimana? Saya kemarin ngobrol-ngobrol sama Gus Rahmat, adiknya Pak Anas waktu itu. Saya sering ke pondoknya Pak Anas, teman-teman. Ya, belajar gosip-gosip gibah politik, teman-teman. Jadi, Tumpang Pitu yang ada di Banyuwangi, kan perusahaan banyak masuk di Banyuwangi. Hotel termasuk Jawa Timur 3, Jatim Park 3 itu masuk di Banyuwangi hari ini. Bayangkan, teman-teman, kalau Jatim Park 3 itu masuk di Banyuwangi, konsepnya kan banyak PAD akan masuk di situ. Uangnya dari mana? Makan. Orang akan makan. Makan tarik pajak. Makan. Setelah makan apa, teman-teman? Baju. Orang jual baju itu ada pajaknya. Setelah baju makan, hotel, orang nginep. Ada pajaknya, teman-teman. Hotel baju. Jangankan hotel baju. Lalu teman-teman itu, mohon maaf, pipis aja, itu juga ada pajaknya. Kan maknanya kalau orang datang mesti mendapatkan income di sini. Nah, uang dari hari ini, teman-teman, kayak pariwisata, kemudian dari Tumpang Pitu, uangnya tidak dihabiskan tapi didiamkan. Uangnya didiamkan, kemudian kalau di bank konvensional namanya bunga, kalau di bank syariah namanya bagi hasil. Itu bunga dan bagi hasil tuh untuk beasiswa Banyuwangi Cerdas di sini. Tidak dihabiskan, tapi gunakan konsep seperti itu. Jember gunakan Basnas, Badan Amal Zakat Nasional. Basnas ngatur seperti itu. Tapi andaikan kita Basnas dan ada Basnas sendiri, kemudian ada uang dari kayak Banyuwangi atau Banyuwangi Cerdas itu, pasti daerah akan maju. Maka kemudian saya Altri Anji ini Kasala Badung itu saya kurang tahu ya. Harusnya ada, karena pariwisata uang masuk itu tidak dihabiskan. Ada yang uang masuk itu untuk bangun jalan dan lain-lain sebagai PAD. Tapi ada yang bangun, seringkali orang itu berpikirnya itu adalah 5 tahun pemerintahan. Padahal kita sebagai pemerintah harus bangun bagaimana kita bangun 10, 20 tahun, 30 tahun mendatang. Dengan apa? SDM. Seringkali adalah yang kita kurangkan adalah sumber daya manusia, teman-teman. Yang kurang diperhatikan di sini. Maka kalau Badung tidak ada beasiswa pendidikan, saya kurang tahu. Harusnya ada di situ. Harusnya ada. Indonesia ada LPDP.
di Banyuwangi ada Banyu Cerdas, Jember Cerdas ada, tapi gunakan Basnas. Saya kurang begitu detail ya kalau Jember ya. Kalau Bondoso situ Bondo saya kurang tahu. Lumajang ada Lumajang, tapi dari Basnas juga teman-teman. Jarang yang sebesar Banyuwangi itu. Karena kenapa? Semakin banyak perusahaan masuk di suatu daerah, maka dia bisa mendapatkan PAD kalau dikelola dengan baik. Kalau dikelola dengan baik sesuai Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah di sini teman-teman. Karena konsep negara kesatuan membagi distribution of power, distribusi kewenangan agar daerah juga ikut maju di sini. Tidak cuma kelola pusat di sini teman-teman. Itu ya. Saya menjawab pertanyaan Mas Agil Mangkunegoro. Bapak sebenarnya saya mau bertanya terkait sistem daerah istimewa itu Bapak. Bagi apa titik berat perbedaan otonomi daerah dan daerah istimewa? Makasih Mas Agil. Kita punya daerah istimewa Aceh. Kita punya daerah istimewa Yogyakarta. Kita punya daerah khusus ibu kota Jakarta. Apa yang membedakan daerah itu istimewa? Yang membedakan adalah historis, sejarah, dan juga kultur daerah tersebut. Aceh dengan daerah istimewa Aceh tersebut, kenapa dia diistimewakan? Karena kultur mereka dan sejarah mereka itu berbeda sama kabupaten atau daerah lain secara sejarah. Sejarahnya kan ceritanya itu Aceh juga ingin merdeka, maka dibuatlah daerah istimewa Aceh. Ternyata daerah istimewa Aceh kurang begitu berkenan, maka mereka bentuk konun sendiri, mereka bentuk mahkamah syariah sendiri di Aceh, masuk menggunakan buat Aceh. Sedangkan kalau di mana tuh, kalau di daerah istimewa Yogyakarta, karena kultur kita pada tahun 59 dengan kenegaraan bagian yang membantu Indonesia merdeka itu adalah daerah istimewa Yogyakarta teman-teman. Daerah istimewa Yogyakarta. Yang membantu Indonesia merdeka adalah daerah istimewa Yogyakarta. Yang membantu keuangan, sejarah. Maka kemudian diistimewakanlah daerah istimewa Yogyakarta dengan bentukan apa? Gubernur, bupati adalah gubernur, itu adalah keturunan dari Sultan Hamengkubuwono. Kemudian kalau wakil gubernur pasti dari keturunan adiknya Sultan Hamengkubuwono atau Pakubuwono teman-teman. Itu daerah istimewa Yogyakarta. Dan daerah khusus ibu kota Jakarta, apa yang bedakan daerah khusus sebagai daerah istimewa, daerah administratif pusat pemerintahan Indonesia dengan konsep berbeda lagi teman-teman. Dan juga ada namanya otonomi khusus kayak Aceh. Tapi kalau selain itu selain Aceh dan DKI dan DIY itu menggunakan Undang-Undang 23 tahun 2014. Mereka digunakan sama. Cuma ada otonomi umum, ada otonomi khusus kayak di Papua itu menggunakan otonomi khusus. Yang membedakan apa Mas Agil? Sejarah dan juga riwayat dan juga masyarakatnya. Itu yang membedakan. Rakyatnya sama Pak Basuki, betul sama. Daerah istimewa Yogyakarta, Aceh itu sama. Tapi kemudian mereka ada pemerintahan khusus itu yang berbeda sama negara lain. Maka di daerah istimewa Yogyakarta tidak ada pemilihan. Pemilihan gubernur nggak ada. Karena adalah gubernur pasti dari keturunan Sultan Hamengkubuwono ke-10 hari ini. Tidak bisa orang lain. Kecuali kalau konstitusinya dirubah teman-teman. Itu Mas Agil. Maksudnya apa yang menjadi titik berat perbedaan antara otonomi daerah dan istimewa? Yang menjadi adalah pengelolaan anggaran sama sistem pemilihan gubernurnya. Alatnya sama. Yang menjadi titik perbedaannya itu adalah tentang sistem pemerintahannya dan sistem pemilihannya. Karena sistem pemilihannya itu teman-teman, kalau di pemilihan gubernur di Aceh kan gunakan daerah partai Aceh. Tidak gunakan partai di luar Aceh teman-teman. Tidak ada Perindo, tidak ada lain-lain. Kecuali kalau milih presiden mereka gunakan partai Perindo, partai Nasdem. Saat waktu pemilihannya mereka gunakan partai Aceh. Dan sistem pemerintahnya juga, kalau pemilihan bupati kalau di Aceh kan mereka tetap gunakan juga. Gunakan seperti pemilihan kita. Namun kalau di daerah istimewa Yogyakarta itu adalah penunjukan dari siapa teman-teman? Penunjukan dari Sultan di sini. Udah nyari tapi katanya nggak ada Pak. Udah nyari tapi katanya nggak ada Pak. Sabar Mas Altri, saya pun nggak dapat beasiswa. Bisa Mas Altri NG bisa menggunakan beasiswa LPDP. LPDP itu Lembaga Pendidikan dan Pendidikan. Beasiswa banyak, ada beasiswa Kemenang juga ada. Mas Altri pinter-pinter nyari aja. Tapi sebenarnya konsepnya adalah kalau di daerah nggak ada, kita harus pinter-pinter mencari. Mas Agil Mangkunegoro. Wah, Mas Agil ini maaf, keturunan dari itu ya? Sultan Hamengkubuwono juga. Kok namanya Agil Mangkunegoro? Jangan-jangan Mas Agil ini keturunan dari itu, Sultan Hamengkubuwono ke-10 juga. Mas Agil bertanya, berarti secara regulasi pengelolaan sumber daya alam dan lain sebagainya sama saja ya Bapak? Iya, sama. Regulasi pengelolaan sumber daya alam baik itu di
daerah istimewa Yogyakarta dan daerah istimewa Aceh sama. Tapi sistem pemerintahan dan sistem pemilihan bupati kayak di Aceh kan, Aceh itu tidak ada istilahnya itu kayak kita pengadilan negeri, gak ada. Adanya apa teman-teman? Mahkamah Syariah. Polisi juga polisi Aceh. Polisi Aceh. Mereka ada tempat khusus itu yang dispesialkan dengan undang-undang tentang pemerintahan Aceh di situ. Tapi kalau pengelolaan sumber daya alam sama teman-teman. Kenapa Yogyakarta itu bisa maju? Karena daerah Yogyakarta itu, karena Yogyakarta teman-teman itu adalah mereka mendapatkan banyak PAD dari turis-turis. Turis-turis akan ke Jogja. Kenapa ke Jogja? Karena Jogja istimewa kata mereka. Saya tanya turis-turis itu teman-teman, kenapa sih kok ke Jogja? Ya Jogja istimewa. Jogja itu tempatnya itu sangat bagus gitu, tenang, alam bagus. Maka kemudian Sultan Hamengkubuwono tidak mau teman-teman dibangun tol di Yogyakarta. Tidak mau gitu. Karena kenapa? Khawatirnya akan merusak tradisi yang ada di Yogyakarta. Tapi pengelolaan anggaran karena datangnya dari mana? Kadang-kala daerah itu bisa maju karena dia punya karakteristik masing-masing. Kayak Mas Agil, kayak Mas Altri. Kan kita nggak bisa samakan setiap orang. Setiap orang itu beda. Dari satu kelas ini yang saya lihat, setiap orang punya sifat watak yang berbeda. Dalam membangun daerah pun sama. Kenapa ada daerah kita gunakan otonomi daerah? Karena setiap daerah punya culture, punya budaya yang berbeda, dan itu bisa dimajukan. Tidak bisa kita samakan Jogja kemudian harus kayak DKI Jakarta, nggak bisa teman-teman. Karena kulturnya beda. Badung Bali kita samakan dengan Jember juga beda, karena kulturnya berbeda. Kultur itu yang bisa membuat daerah itu maju teman-teman. Dengan apa? Menjual, dengan cara meningkatkan di sini. Memang semua daerah tidak banyak yang mempunyai sumber daya alam, tapi teman-teman harus pahami, sumber daya manusia itu lebih penting daripada sumber daya alam. Kok bisa? Karena ada teori namanya adalah kutukan sumber daya alam. Semakin daerah itu mengandalkan sumber daya alam, semakin daerah itu tidak maju. Kok bisa teman-teman? Karena daerah menjadi malas kemudian. Seringkali kayak kita bicara pasir di Lumajang kan jadi rebutan terus. Kok bisa jadi rebutan terus? Karena orang malas kerja. Mereka beranggapan pasir akan datang terus. Pasir akan datang terus teman-teman. Dari Gunung Semeru pasir akan datang terus. Hingga mereka kurang kreatif, kurang mereka mengandalkan sumber daya manusia. Ngapain saya kuliah? Ngapain saya belajar? Oh, saya bisa kaya. Dari pasir aja saya bisa kaya. Dan kemudian buat mereka malas kemudian. Manakala kemudian pasir tutup, bingung mereka kemudian. Mereka baru sadar, ternyata apa yang mereka dapatkan selama ini itu tidak selama-lamanya. Kayak di mana itu teman-teman, kayak Singapura itu. Singapura saya sadar, Singapura tidak ada sumber daya alam. Mereka buat bandara di mana? Di laut. Jepang itu buat bandara di mana? Di laut. Laut mereka bruk jadi bandara teman-teman. Canggih itu di laut. Kemudian mereka sadar mereka nggak punya tanah yang luas, tanah luas. Sama kemudian mereka pinggir pantai, mereka buat kemudian itu menjadi kayak tempat pariwisata juga teman-teman. Itu mendapatkan omset atau aset itu. Maka seringkali daerah yang tidak punya sumber daya alam, mereka akan gunakan segala pikirannya, mereka akan gunakan segala upaya mereka untuk mereka maju. Sama halnya kita yang dari orang biasa-biasa ini aja lah. Manakala kita mungkin dari orang kaya, kita mungkin orang tua saya kaya, orang tua saya cukup untuk menghidupi 7 keturunan masih cukup. Tapi bagaimana kita yang orang tua kita biasa-biasa aja teman-teman? Pasti kita akan berpikir, kita akan bekerja keras, kita akan berusaha untuk jualan. Kita akan belajar menggunakan sumber daya yang kita miliki untuk kita maju teman-teman. Itulah contoh daerah yang tidak punya sumber daya alam. Seringkali sumber daya alam bisa menjadi kutukan kalau daerah tidak maju. Buktinya apa teman-teman? Di Kalimantan Timur daerahnya semakin banyak lubang-lubang karena habis dikeruk, tidak ditutupi, dan kemudian itu menjadi kasusnya itu loh, hukum lingkungan teman-teman, yang ada film tentang tambang, teman-teman lihat gak di situ? Itu film tambang itu bicara masalah itu teman-teman. Teman-teman, waktu saya kurang 24 detik lagi, 23 detik lagi. Saya mau ucapkan terima kasih hadir Mas Agil, Nasihul Umam, selamat datang. Makasih Mas Agil. Saya mohon maaf waktu saya 13 detik lagi. Kalau ada pertanyaan, silakan teman-teman ditulis di WA Group. Dan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.